Ada satu, namanya Nadifa. Oh, saya pesan dulu ya. Bimalam, Melang, Wanda, Vivi, Wildan, Nadia, Puput, Putri, Cica, Nazifa. Oh, yang nggak masuk Nazifa ya? Ya. Oke. Jadi kalian udah semangat nih ya mau pelajaran hari ini? Semangat. Kalau udah siap, minta tolong dong handphonenya dimasukin dulu semuanya. Nanti kalau saya ada arahan buat keluarin HP, boleh dikeluarin lagi. Oke. Ada yang masih ingat gak minggu lalu kita belajar tentang apa? Hei Bu, Iya, menyusun skala prioritas kebutuhan, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Iya betul. Kenapa sih kok saya tanya materi yang minggu lalu? Soalnya hari ini kita bakal bahas berhubungan yang sama minggu lalu. Berhubungannya tuh gimana sih? Kan tadi udah dikatakan sama Puput kalau manusia itu punya 3 kebutuhan. Kebutuhan pertama tadi ada apa aja? Kebutuhan Primer, kebutuhan sekunder, sama kebutuhan tersier. Yang artinya manusia itu selalu punya kebutuhan dan manusia itu butuh upaya untuk memenuhi kebutuhannya itu tadi dengan cara apa? Nanti kita bahas di hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian mampu menganalisis keterkaitan hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Oke, kalau kalian dengar kata kegiatan ekonomi, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian tentang kegiatan ekonomi itu tadi? Mbak Mala, Upaya memenuhi kebutuhan, betul. Ada lagi? Mbak Nela, jual beli, Mbak Wanda, produksi, distribusi, ada lagi? dan konsumsi. Oke, betul semuanya yang kalian sebutkan itu betul semua. Kalau manusia itu selalu punya kebutuhan, akhirnya apa? Manusia itu perlu upaya untuk memenuhi kebutuhannya itu tadi. Dengan cara apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang artinya kegiatan ekonomi merupakan siklus yang terjadi di kehidupan manusia dalam rangka upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan cara apa? Dengan cara produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, mereka ini akan terus berjalan, terus berulang di kehidupan, gak bakal pernah berhenti. Akhirnya mereka menjadilah sebuah siklus ekonomi. Tapi sebelum kita lanjut, biar kalian punya gambaran, saya punya video. Dari video itu tadi ada yang bisa jelasin nggak apa yang terjadi dalam kasus video itu tadi? Bisa jelasin? Di video tadi orang yang memproduksi kerupuk yang menggoreng itu tadi sebagai produsen, sedangkan orang yang membawa gerobak untuk disalurkan ke warung-warung itu sebagai distributor
dan orang yang membeli kerupuk itu tadi sebagai konsumen. Oke, betul banget Mbak Nela. Kasih aplaus dulu dong buat Mbak Nela. Jadi di video tadi itu jelasin alur kegiatan ekonomi yang memproduksi kerupuk. Maksudnya gimana sih kegiatan produksi itu tadi? Kan katanya Mbak Nela tadi yang menggoreng kerupuk. Kenapa kok bisa yang menggoreng kerupuk tadi bisa disebut sebagai produsen? Karena kegiatan produksi itu kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa untuk nantinya dijual ke masyarakat. Terus yang kedua tadi kan ada yang distributornya, siapa tadi Mbak Nela? Distributornya tadi orang yang membawa gerobak. Nah, kan ini gambarnya juga mirip lah ya. Terus ini kayaknya paket. Kenapa kok bisa disebut sebagai distributor tadi yang bawa kerupuk itu tadi? Soalnya dia akan menyalurkan kerupuk itu tadi ke toko untuk dijual ke orang-orang. Nah, namanya distribusi itu tadi namanya distributor. Terus selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Orang yang membeli kerupuk itu tadi. Konsumsi itu seperti yang kita tahu, kayak kita beli barang, kita membeli kerupuk, membeli bakso, itu namanya kegiatan konsumsi. Pelakunya namanya konsumen. Nah, 3 kegiatan ini itu akan berulang sehingga menjadi siklus ekonomi. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Apa udah paham tentang 3 kegiatan ekonomi ini? Siapa tadi yang belum? Pak, belum ada Pak. Belum ada yang ditanyakan. Oh, belum ada yang ditanyakan. Oke, kalau gitu kita ke diskusi kelompok. Kayaknya ini ada 9 orang, jadi satu kelompok 3 orang, ada 3 kelompok. Langsung ke belakang aja ya biar enak diskusinya. Biar enak. Kalau sama sebelahnya kan biar enak. Ya. Kamu dianakin kok nggak mau sih? Kamu di Bibi. Ya gini juga. Ya kamu. Oh begitu, kalian mau gitu. Oh, itu loh. Ya. Terserah kalian, yang penting enak. Kamu paham nanti kalian. Jadi saya jelasin dulu tugasnya kalian. Kalian cari contoh kegiatan ekonomi produksi, distribusi ataupun konsumsi yang ada di sekitar kalian. Tapi harus digarisbawahi harus dekat dengan kalian. Jangan yang terlalu kayak jauh, misalnya produksi satelit itu kan kayak terlalu jauh ya sama kehidupan kita. Kalian cari itu, terus kalian kerjakan dalam bentuk tabel kayak gini. Boleh buka handphone juga buat searching-searching. Silahkan dikerjakan, waktunya 15 menit aja ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kamu ya? Dikerjakan ya guys. Saya takutnya ketinggian. Saya bertanya
Udah semua ya, waktunya udah habis, Rek. Oke. Semuanya udah kan ya ini? Saya minta untuk satu kelompok yang bersedia untuk mempresentasikan. Nanti saya kasih nilai tambahan buat kelompok yang mau presentasi di depan. Yang mau? Oke, kelompoknya Mbak Wanda sama Mbak Wildan. Maju semuanya aja biar enak. Yang lain minta tolong diperhatiin ya. Mbak Nela sama Mbak Mala bisa deg-degan dulu aja. Jadi kami akan merekomendasikan hasil diskusi kami terkait dengan tugas mencari contoh kegiatan ekonomi. Yang pertama itu produksi. Kami mencari contohnya itu petani yang menanam padi di sawah. Kenapa disebut dengan produksi? Karena para petani itu menghasilkan barang berupa padi. Lalu kalau yang distribusi itu adalah pedagang yang mengangkut mengangkut beras dari gudang ke pasar. Kenapa disebut dengan distribusi? Karena pedagang tersebut menghubungkan antara produsen yang penghasil padi tadi ke konsumen. Lalu yang ketiga konsumsi, yaitu keluarga yang membeli beras kemudian memasaknya di rumah. Kenapa disebut sebagai konsumen atau konsumsi? Karena beras tersebut digunakan untuk makanan sehari-hari. Ada yang mau menanggapi atau memberi pertanyaan ke kelompoknya Mbak Wanda, Mbak Wildan sama Mbak Vivi? Mbak Vivi, oke Mbak Puput. Apakah petani sebagai produsen itu nantinya harus memahami distribusi dan konsumsi agar produk laku di pasaran? Bisa langsung dijawab. Ya, sangat penting bagi produsen seperti petani untuk memahami aspek distribusi dan konsumsi. Kalau petani hanya fokus pada produksi tanpa memperhatikan bagaimana hasil panennya didistribusikan atau siapa target konsumennya, ada resiko produknya tidak laku di pasaran atau harganya akan jatuh. Nah, misalnya itu petani perlu tahu kapan musim panen tiba, kebutuhan pasar saat itu, dan cara menjual hasil panen dengan harga yang kompetitif. Dengan memahami distribusi, petani bisa bekerjasama dengan pedagang, koperasi, atau bahkan menggunakan teknologi seperti platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, memahami pola konsumsi juga penting. Contohnya, jika konsumen mulai beralih ke beras organik, petani bisa menyesuaikan metode tanamnya agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Jadi, meskipun fokus utama mereka adalah produksi, pemahaman tentang distribusi dan konsumsi dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha. Paham Mbak Puput? Paham. Jadi yang dijelasin sama Mbak Wanda sama kelompok itu udah benar. Kan tadi udah saya singgung juga kan kalau 3 kegiatan ekonomi ini dia itu akan terus berputar dan menjadi siklus ekonomi. Yang artinya apa? Para pelaku kegiatan ekonomi itu harus saling memahami satu sama lain, nggak boleh ada namanya miskom. Kalau produsen nggak paham sama distributor, semisal ya tadi yang kayak dijelasin, petani udah nanam sayuran itu banyak, udah ada hasil panennya, tapi dia nggak kerjasama sama distributor yang untuk menyalurkannya ke pasar. Jadi nanti sayurnya kan cuma akan membusuk, nggak akan sampai ke konsumen. Terus yang dari pihak konsumennya apa juga dampaknya? Nanti konsumennya juga nggak akan bisa beli sayur dan jadinya kan akan mengalami kerugian gitu kan dua-duanya. Terus kalau produsen juga harus memahami konsumen nggak? Harus jawabannya. Karena apa? Kalau produsen nggak memahami konsumen, misalnya kan trennya di pasar itu lagi ada produk ramah lingkungan. Kalau produsennya nggak memahami sama produk ramah lingkungan trennya itu tadi, kan produsen tetap akan produksi barang yang nggak ramah lingkungan, tapi mungkin memang bisa tetap terjual ya, tapi nanti dia itu terjualnya nggak akan seefektif kalau produk ramah lingkungan. Jadi perputaran uangnya nanti juga nggak efektif, jadinya siklus ekonomi yang terjadi juga nggak akan berlangsung secara efektif kayak gitu. Kasih aplaus dulu buat kelompoknya Mbak Wildan, Vivi sama Wanda. Boleh duduk. Oke,
kegiatan ekonomi tadi? Tanyain? Belum ada. Ada yang bisa menyimpulkan nggak materi hari ini tentang apa? Saya bingung. Oke, Mbak Wildan. Jadi setelah pembelajaran ini yang dapat saya simpulkan itu bahwa kegiatan ekonomi itu merupakan sebuah siklus ekonomi yang berlangsung di negara kita. Nah, kegiatan ekonomi itu terdiri dari tiga, yaitu produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Nah, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Betul. Kasih aplaus dulu buat Mbak Wildan. Berarti saya harap semuanya udah paham dulu ya berarti tentang kegiatan ekonomi. Kalau udah paham, saya minta bukunya ataupun handphone ditutup dulu. Saya punya beberapa soal buat kalian. Siapkan juga satu lembar kertas buat jawabannya nanti. Gak banyak kok, soalnya cuma 5. Nanti satu soal saya kasih waktu kayaknya 2 menit aja nih cukup, soalnya kalian kan juga udah paham. Langsung dikerjakan ya per soal ini, nggak boleh nyontek, terus nggak boleh buka buku juga. Oke, udah? Udah? Ya. Oke, udah semuanya ya. Ini kita langsung bahas aja, langsung ditukar ke teman sebelahnya biar enak. Buat nomor 1, saya minta Mbak Cica dibaca sama nanti jawabannya juga. Seorang pengusaha besar itu membuka pabrik sepatu di wilayah pedesaan. Pekerjaan ini diambil karena di wilayah tersebut terdapat banyak tenaga kerja yang belum terserap. Tindakan ini mencerminkan kegiatan ekonomi di bidang C. Produksi. Oke, betul. Nomor 2, ada yang tahu jawabannya? Langsung aja, nggak usah dibaca soalnya. Oh, ada yang salah tadi. Salah, Bu. Yang nomor 2 ini tadi, ada yang tahu jawabannya? Ya. Nomor 3, ada yang salah? Muri lagi. Muri ini kayaknya nggak memahami apa gimana ya? terus Bu dari tadi. Ayo nomor 4, C. Nomor 5, Oke, good. Jadi tadi ada yang salah 1, salah 2, Puri, salah 3, Puput, salah 4, salah semua. Masa ada yang salah semua? Ditulis ya bener salahnya. Nanti minta tolong Mbak Wanda kumpulin punyanya teman-temannya, nanti kasih ke saya. Nanti kalau salah saya kasih. Poinnya saya kurangin. Oke, kalau gitu kayaknya kalian juga udah paham semua ya tentang kegiatan ekonomi. Terus kalian juga udah saya kasih tugas, nanti Mbak Wanda kasih ke saya tugasnya nanti aja pas terakhir. Kalau gitu kita ketemu lagi di minggu depan. Buat materi selanjutnya jangan lupa dibaca-baca dulu sebelum belajar di minggu depan. Kalau gitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.